Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Nuke Istiani. Dan kali ini kita memasuki bab yang ke-19 nih, dengan judul NFS Server. Dan ini masih merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration ya teman-teman. Oke, jadi pada bab 19 ini yang pertama kita akan mengenali dulu NFS dan juga kita akan install NFS teman-teman. Kemudian yang kedua kita akan konfigurasi NFS read only. Kemudian yang ketiga mengakses NFS di Ubuntu client. Yang keempat konfigurasi NFS read write. Dan kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah mount NFS permanen. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengenalan NFS dan juga install NFS. Nah teman-teman, untuk NFS sendiri itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, NFS itu adalah suatu protokol atau software yang digunakan untuk file sharing antar Linux nih teman-teman. Nah, file sharing sendiri itu dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada NFS, di mana ini digunakan untuk file sharing antara Linux ke Linux. Nah, kemudian yang kedua itu ada Samba, di mana ini digunakan untuk file sharing dari Linux ke Windows teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi NFS read only. Nah, jadi teman-teman, nantinya kita akan membuat suatu direktori di dalam server 1 Debian, yang dimana direktori tersebut bisa diakses atau bisa dibuka oleh klien Ubuntu ini teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus menggunakan NFS teman-teman, karena mereka berdua ini adalah sesama Linux. Oke teman-teman, di sini kalian langsung saja buka Debian servernya, dan kemudian kita masuk ke Sumin terlebih dahulu teman-teman. Nah, jadi teman-teman dipastikan dulu di Debian servernya ini kita sudah bisa ping google.com. Ini kita cek google.com. Oke, di sini punya saya sudah bisa. Kalau punya kalian belum bisa, kalian bisa konfigurasi resolver menggunakan perintah nano/etc/resolve.conf. Oke, di sini kita langsung aja untuk langkah yang pertama, yaitu install NFS server. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita install itu kita harus cek terlebih dahulu nih repositori kita. Jadi perintahnya nano/etc/apt/sources.list. Enter. Nah teman-teman, sebelumnya kalau punya kalian masih terdapat tulisan CD-ROM, itu kalian bisa tambahkan pagarnya. Nah di sini saya tidak tambahkan karena CD-ROM saya sudah saya hilangkan sebelumnya teman-teman. Nah kemudian untuk repositorinya kalian bisa bebas, terserah kalian. Cuman di sini saya menggunakan yang Debian org bookworm. Kalau kalian mau Kartolo atau yang lainnya itu terserah kalian ya teman-teman. Oke, kalau sudah kalian bisa Ctrl X saja. Nah, setelah itu kita bisa update terlebih dahulu dengan apt update. Enter. Nah, kalau sudah diupdate, kalian bisa langsung ketik perintah untuk install NFS servernya yang ini, teman-teman. Oke, kita ketik apt install NFS strip kernel strip server. Oke, seperti ini teman-teman, kalian bisa enter saja. Ini kita ketikkan Y, enter. Nah, jika prosesnya sudah selesai, kita lanjut nih untuk konfigurasi NFS servernya. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita pilih yang read only saja. Nah, kita akan membuat suatu direktori di server 1 dan kemudian direktori tersebut bisa diakses atau bisa dibuka oleh klien ini, teman-teman. Oke, sebelumnya di sini saya sudah clear terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat direktorinya itu di dalam direktori slash ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita akan membuatnya dengan mkdir. Kemudian untuk namanya itu saya akan menamainya NFS 1. Oke, kita bisa enter, teman-teman. Dan kemudian kita bisa ls slash lagi. Oke, di sini sudah terdapat direktori NFS 1 ya teman-teman yang tadi kita buat. Selanjutnya untuk konfigurasi NFS server ini kita harus pergi dulu nih ke nano/etc/export. Oke, langsung aja kita ketik nano/etc/export. Oke, kita bisa enter teman-teman.
Nah, kemudian di sini kita tambahkan baris baru dengan kita tuliskan /nfs 1, atau ini adalah direktori yang tadi kita buat ya teman-teman. Kemudian kita tab 2 kali. Kemudian di sini kita kasih tanda bintang. Kemudian kita buka kurung, kita tuliskan RO. Kemudian kita tutup kurung teman-teman. Nah teman-teman, di sini berarti tandanya untuk direktori NFS 1 ini dia bisa diakses oleh semua IP teman-teman. Dimana tanda bintang ini dia menandakan bahwa semua IP itu bisa mengakses direktori NFS 1-nya. Jadi intinya direktori NFS ini dia bisa diakses oleh semua IP, dimana aksesnya adalah read dan juga only. Dimana read only itu dia hanya bisa untuk membaca saja, tidak bisa untuk mengedit teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa Ctrl X, Y dan juga Enter, dan kemudian kita akan restart teman-teman. Jadi perintahnya seperti ini, menggunakan yang ini teman-teman. Kita tulis systemctl restart nfs strip kernel strip server. Oke, kita bisa enter teman-teman. Nah selanjutnya kalau sudah, kita akan mengakses NFS ini dari Ubuntu teman-teman. Oke, di sini saya sudah di klien Ubuntu-nya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba nih untuk supaya klien ini dia bisa mengakses direktori NFS-nya. Nah tetapi teman-teman, untuk mengaksesnya itu si klien ini juga memerlukan software tambahan, yaitu namanya NFS Common. Jadi kita harus install NFS Common dulu teman-teman. Nah seperti biasa, kalian harus masuk sudo terlebih dahulu atau masuk root, kemudian kalian bisa cd teman-teman. Nah sebelum menginstalnya, kita harus dulu nih membenarkan repositorinya, yaitu pergi ke nano/etc/apt/sources.list. Nah teman-teman, di sini kalau semisal punya kalian di sininya bukan tulisan alt releases, itu kalian bisa diganti menjadi alt-releases.ubuntu.com/ubuntu/ seperti ini teman-teman. Kalian bisa ganti semuanya keseluruhan, yang ini diganti alt releases, ini diganti alt releases sampai ke bawah ini teman-teman. Ini sampai di bawah, sampai paling bawah intinya. Ini kalian di sini diganti menjadi alt-releases.ubuntu.com semua ya teman-teman. Oke, jika sudah, kalian bisa Ctrl X dan kemudian kalian bisa update dengan apt update. Oke, di sini update-nya sudah selesai, kita bisa Ctrl L saja. Oke, kemudian kita bisa install NFS Common-nya. Kita bisa ketik apt install nfs strip common. Oke teman-teman, seperti ini, kalian bisa enter saja. Nah di sini kita pilih opsi Y teman-teman. Nah oke, jika prosesnya sudah selesai, ini kita bisa clear terlebih dahulu. Nah selanjutnya kita akan lihat nih, si server 1 ini dia sudah share NFS apa saja. Jadi dia sudah share folder apa saja teman-teman. Nah untuk caranya, kita bisa ketik show mount, kemudian min e, dan masukkan IP dari server satunya 10.10.10.2. Oke, kita bisa enter teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah terdapat NFS 1 ya teman-teman. Nah oke, kita ke langkah yang selanjutnya. Nah selanjutnya di sini kita akan membuat suatu direktori teman-teman, di mana direktori tersebut berisi isi dari NFS 1 ini. Jadi nanti isi dari NFS 1 ini akan ditaruh ke direktori yang kita buat nanti. Oke, untuk caranya kita bisa exit terlebih dahulu. Nah kemudian kita akan membuat langsung dengan mkdir. Nah untuk namanya di sini saya akan menamai terima strip nfs 1. Oke, kita bisa enter teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan meng-mount ya teman-teman. Nah jadi direktori ini dia akan menampung isi dari file nfs 1 yang akan di-share di klien. Nah jadi perintah untuk meng-mount-nya kita bisa ketik saja, ketik sudo, karena di sini kita belum masuk root teman-teman. Sudo mount, kemudian min e,
Kemudian masukkan IP dari server satunya 10.10.10.2. Kemudian kita masukkan file yang akan di-share-nya nfs1. Kemudian di sini saya akan menaruhnya di directory yang tadi kita buat, yaitu yang terima ini. Nah, karena directory ini berada di home, kita bisa tulis dulu /home, kemudian /nuke, kemudian nama foldernya terima strip nfs 1. Oke, kalau sudah kita bisa enter saja teman-teman. Nah, di sini invalid pada option E, kalian bisa hapus pada tanda min E-nya. Ini kita hapus. Oke, kalau sudah kita bisa enter. Nah, selanjutnya kita bisa ls terima strip nfs 1. Kita bisa enter teman-teman. Nah, oke, di sini belum ada isinya apa-apa ya teman-teman, karena di server 1 sendiri kita belum membuat suatu file di dalam nfs satunya. Di sini kita akan coba untuk buat di server satunya. Nah, di sini kita langsung aja untuk membuat file di dalam file nfs satunya. Di sini kita gunakan perintah touch. Kemudian saya akan membuatnya di dalam nfs1, kemudian slash lagi. Nah, untuk namanya di sini saya akan menamai coba.txt. Oke teman-teman, kita bisa enter. Nah, selanjutnya kita bisa cek lagi di klien Ubuntu-nya. Kita bisa ls terima nfs1. Oke teman-teman, di sini sudah terdapat file di dalam nfs satunya, yaitu file yang tadi baru saja kita buat, yaitu coba.txt. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi NFS read write. Kalau tadi sebelumnya kan kita menggunakan konfigurasi NFS yang read only ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk sebelumnya kan kita sudah mencoba untuk konfigurasi NFS server ya. Tetapi pada video sebelumnya saat kita konfigurasi NFS server itu kita hanya bisa read dan juga only saja teman-teman. Jadi artinya kita cuman bisa membacanya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk konfigurasi NFS read write. Nah, jadi nanti perintahnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke prakteknya. Di sini kalian bisa buka server 1 Debian-nya. Oke, di server 1 Debian ini kita akan mencoba untuk membuat NFS 2 nih, teman-teman. Di sini kita pergi ke Sumin terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus membuat directory nfs 2 nya terlebih dahulu. Kita buat mkdir kemudian /nfs 2 seperti ini teman-teman. Kita bisa enter. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa ls/. Oke teman-teman, di sini sudah terdapat directory nfs 2 yang tadi kita buat. Nah, sebelumnya juga di sini sudah terdapat directory nfs 1 yang sebelumnya kita buat juga teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita bisa pergi ke nano /etc/exports. Oke, kita bisa enter teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan format baru di bawah /nfs1 ini. Di sini kita tambahkan format /nfs2. Kemudian di sini kita bisa tab 2 kali. Nah, di sini beda lagi nih pada konfigurasi NFS sebelumnya. Kalau di NFS sebelumnya itu kan kita menggunakan tanda bintang ya teman-teman, dimana itu menunjukkan bahwa directory NFS 1 ini dia bisa diakses oleh semua IP. Nah, tetapi di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat IP tertentu saja yang bisa akses directory NFS 2 nya. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan IP 172.16.1.0. Kemudian di sini kita tambahkan aksesnya. Di sini untuk aksesnya kita buat menjadi RW atau read dan juga write. Kemudian .since seperti ini teman-teman. Kita bisa tutup kurung. Oh ya teman-teman, di sini jangan lupa kalian tambahkan /24-nya. Nah, jadi teman-teman, intinya bahwa directory NFS 2 ini dia hanya bisa diakses oleh network dengan IP 172.16.1.x, dimana hak aksesnya adalah read dan juga write. Oke, kalau sudah kita bisa Ctrl X, Y, dan juga Enter. Nah, di sini kita bisa restartnya dengan perintah yang sebelumnya seperti ini teman-teman. Systemctl
restart nfs strip kernel strip server. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, oke, kita kembali ke kliennya lagi, teman-teman. Nah, selanjutnya di Ubuntu kliennya kita bisa membuat directory untuk menampung isi dari directory NFS 2 yang kita buat di Debian servernya. Di sini semisal saya akan membuatnya mkdir dengan nama terima strip nfs 2. Nah, selanjutnya kita bisa enter, teman-teman. Dan kemudian kita akan mengemon perintah seperti tadi. Nah, teman-teman, di sini cukup diganti saja untuk tulisan NFS 1-nya. Ini kita ganti menjadi 2 karena kita akan meng-share-nya itu yang directory NFS 2-nya. Kemudian ini untuk directory terimanya kita ganti NFS 2 juga. Oke, kalau sudah kita bisa enter, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ls terima strip nfs 2. Nah, teman-teman, di sini belum ada file apa-apa ya, karena di Debian server sendiri kita belum membuat file di dalam directory nfs 2-nya. Sekarang kita akan coba untuk membuat filenya dengan perintah touch. Kemudian untuk filenya berada di directory nfs 2. Kemudian namanya semisal hello.txt. Kita bisa enter, teman-teman. Oke, kita bisa ls terima nfs 2 lagi, enter. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, untuk folder hello.txt yang tadi kita buat di dalam directory nfs 2. Nah, tadi kan kita sudah menyetingnya supaya hanya network dari klien Ubuntu ini yang bisa akses di directory NFS 2-nya, dimana hak aksesnya itu adalah read dan juga write. Nah, karena hak aksesnya adalah RW, nah maka itu kita bisa mengedit directory atau file di dalam direktorinya, yaitu yang hello.txt. Ini kalian bisa coba dengan perintah nano hello.txt. Itu kalian di dalamnya bisa edit saja, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mount NFS permanen. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mencoba untuk konfigurasi NFS 1 dan juga NFS 2 nih, yaitu dengan menggunakan perintah sudo mount ini. Nah, di mana perintah mount ini dia itu tidak permanen, teman-teman. Nah, misal ketika kita mempower up virtual mesin ini dan misal kalian ingin mengkonfigurasi NFS lagi, nah maka kalian harus menjalankan perintah manual mount ini lagi, teman-teman. Nah, itu menurut saya cukup ribet ya, teman-teman. Dan nanti kita akan mencoba untuk mengemount atau konfigurasi NFS secara permanennya. Nah, pertama-tama kita pergi ke sudo terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian kita bisa cd. Nah, di sini langkah pertama kalian bisa pergi ke nano/etc/vstab. Oke, kita bisa ketik nano/etc/vstab. Oke, kita bisa enter, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita tambahkan format baru atau kita tambahkan baris baru di sini. Di sini kita akan masukkan IP server 1 terlebih dahulu, .2. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk mount NFS 1 terlebih dahulu, atau kita konfigurasi NFS 1 terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya akan menampung directory NFS 1 ini di directory terima strip NFS 1 ya, teman-teman. Nah, karena directory terima ini dia berada di /home, kita tulis dulu /home, kemudian /nuke, barulah nama foldernya terima strip nfs 1. Kemudian kita bisa tab 2 kali, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa ketik nfs, kemudian kita tab 1 kali lagi, kemudian kita ketik underscore netdev. Oke, seperti ini, teman-teman. Kalau sudah, kalian bisa Ctrl X.
Y dan juga enter. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi mount NFS satunya nih. Jadi nanti ketika kita mempower off virtual mesinnya dan kita menyalakan kembali, kita tidak perlu untuk melakukan konfigurasi mount NFS lagi. Oke teman-teman, saya rasa cukup di sini saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen YouTube Libre Nuke @mentor kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.